goblok, bego, gila. Itu contoh kata-kata yang paling murah. Tapi kalau lo ucapin saat emosi, biayanya lebih mahal dari cicilan Pajero. Pernah lihat orang desa yang tiba-tiba ngamuk di balai desa? Atau tetangga yang nutup akses jalan pakai tumpukan batu bata cuma gara-gara masalah sepele? Lo langsung cap dia, si kolot, si primitif, si nggak tahu aturan. 1 detik penilaian itu bikin lo merasa keren. Lo merasa lebih beradab. Tapi dengerin ini, begitu lo marah balik, lo baru aja ngasih kunci brankas emosi lo ke orang yang lo benci. Kenapa lo harus bayar mahal buat benci orang yang cuma lewat 60 detik di hidup lo? Karena lo gagal paham satu prinsip, tingkah laku orang itu 90% adalah data sistem yang rusak, bukan karakter. Kita sering cuma melihat hasil panen yang busuk tanpa mau gali tanahnya. Padahal mikirin kenapa dia bertingkah kayak gitu adalah cara paling murah buat bangun tembok pertahanan mental yang paling kokoh. Kita bongkar realitanya, kita cek seberapa kuat mental lo lewat video dari Before Minus ini. Kita bahas sebuah tragedi yang sering kita alami atau orang-orang desa alami, tragedi patok tanah. 2 bulan lalu di sebuah desa di Jawa Barat, ada seorang kakek, sebut saja Mbah Tony. Dia terkenal pelit, antisosial, dan hobi teriak-teriak kalau ada anak kecil lewat depan rumahnya. Puncaknya, dia berantem sama tetangganya gara-gara patok tanah yang geser cuma 10 cm. Dia bawa parang, teriak-teriak kayak orang kesurupan. Semua orang bilang, Mbah Tony udah gila, bau tanah tapi masih serakah. Mereka menilai outputnya. Gue samperin, bukan bawa polisi, tapi bawa rokok sebungkus. Gue duduk di sampingnya, diem. Setelah setengah jam, dia gumam, Mas, tanah 10 cm itu satu-satunya harga diri yang saya punya. Anak saya di kota gak pernah kirim kabar. Sawah saya udah digadai buat biaya sekolah mereka yang sekarang lupa sama bapaknya. Kalau 10 cm ini hilang, saya merasa hidup saya benar-benar gak ada sisanya. Ternyata dia bukan marah karena serakah. Dia marah karena dunia udah ngambil semua darinya. Dia cuma mau mempertahankan sisa-sisa eksistensinya. Kita analogikan sebagai tandon air desa. Bayangkan setiap manusia punya tandon air di kepalanya yang isinya uang, energi, dan rasa aman. Saat tandon penuh, lo disenggol di pasar, lo cuma senyum, ya nggak apa-apa Kang. Tapi saat tandon kering, ada orang pinjem cangkul, tapi nggak dibalikin tepat waktu, lo ngerasa dunia mau kiamat. Orang desa yang kelihatan pelit, biasanya karena tandon air keuangannya lagi bocor. Dia bukan jahat, dia cuma lagi menjalankan manajemen krisis jangka panjang. Dia tahu kalau hari ini rugi 1000, besok anaknya nggak jajan. Tunneling effect. Orang yang lagi susah, kurang duit, kurang tidur, atau ditekan tengkulak, itu otaknya masuk ke mode terowongan. Dia nggak bisa lihat jalan keluar yang luas, dia cuma fokus ke satu titik. Gimana caranya gue selamat hari ini? Kalau lo nego sama orang yang lagi masuk terowongan, jangan harap dia bakal adil. Dia cuma bakal mikir self-preservation. Jangan lawan emosinya, tapi kasih dia lampu di ujung terowongan itu. Kopling mental. Dalam sosiologi, EQ itu bukan soal sabar, tapi soal efisiensi sistem. Saat sistem 1, kita menggunakan reaksi instan. Ada orang nyelip antrean pupuk, lo mau langsung hantam, hajar di tempat, gak mikir resiko, gak mikir hukum sebab akibat. Sedangkan sistem 2, yang menggunakan analisis, menggunakan logika, ketika ia ada sesuatu, ia akan menggunakan kopling mental dalam 5 detik. Tanya dulu, kenapa ya dia buru-buru? Apakah dia mau curang? Atau istrinya mau melahirkan? Kenapa ada hal seperti itu? Apakah ada masalah sebelumnya? Begitu lo pakai sistem 2, lo berhenti jadi korban drama dan mulai jadi developer solusi. Kita coba bedah dari 2 sisi, hitam dan putih. Di sisi hitam, biaya ego dan kebocoran energi. Di sisi ini lo adalah budak dari reaksi kimia di otak lo sendiri. Lo merasa menang saat bisa membalas makian orang, padahal lo baru saja bangkrut secara mental. Lo mengalami penyempitan sudut pandang. Saat lo memilih untuk membenci atau menghakimi secara instan, pandangan lo jadi sempit. Lo cuma melihat si musuh, tapi lo buta terhadap peluang di sekitarnya. Di desa, ini kayak petani yang musuhan sama tetangganya gara-gara masalah air, sampai dia nggak sadar kalau sebenarnya mereka bisa patungan beli pompa yang lebih gede. Ada juga biaya transaksi sosial yang mahal. Setiap kali lo melabeli orang sebagai orang susah atau si brengsek, lo menutup pintu informasi. Padahal orang-orang sulit ini biasanya pegang kunci informasi yang gak diketahui orang kota. Dengan menjadi hitam, reaktif, lo memutus kabel jaringan yang mungkin berisi data harga pasar atau info tengkulak nakal.
menjadi target manipulasi. Orang yang reaktif itu gampang dibaca. Kalau lo gampang marah, orang tinggal pencet tombol amarah lo buat bikin lo ambil keputusan yang salah. Di sisi hitam, lo bukan pengendali, tapi lo adalah pion yang digerakkan oleh emosi orang lain. Sisi putih, profit analisis dan penguasaan arus. Di sisi ini lo melihat dunia sebagai rangkaian kode dan data. Gak ada yang personal, semuanya adalah tentang sistem yang sedang bekerja. Kita di sini bermain 3 hal: akurasi prediksi, akuisisi data, eksklusif, dan kedaulatan emosi. Akurasi prediksi atau risk management saat lo melihat perilaku buruk orang sebagai data kelangkaan. Lo punya kemampuan untuk meramal. Lo tahu kalau tetangga lo lagi terlilit utang, keuangannya lagi kering, dia bakal cenderung gerasa gerusuk. Lo nggak bakal naruh uang atau kepercayaan besar di sana. Itu bukan jahat, ini manajemen resiko sosiologis. Lo selamat karena lo melihat data, bukan emosi. Menggunakan data yang eksklusif, empati di tangan Bapak Gelo adalah alat intelijen. Orang yang lagi stres atau marah akan buka mulut kalau ketemu orang yang tenang dan mendengarkan. Saat orang lain sibuk menghujat si ibu kantin yang jutek, lo justru dapat info kalau dia jutek karena ada mafia tanah yang neror warungnya. Info itu adalah emas yang bisa lo pakai buat ambil posisi strategis. Lo juga bisa mengendalikan emosi. Di sisi putih, lo punya kopling mental, lo punya ruang antara stimulus, yaitu rangsangan, dan respon. Lo memilih untuk tidak marah, bukan karena lo suci, tapi karena marah itu nggak menguntungkan. Lo tetap tenang, supaya otak lo bisa menggunakan logika, sistem duanya tetap jernih buat nyari celah keuntungan di tengah kekacauan. 3 langkah pusat kontrol. Tahan 5 detik. Anggap itu biaya admin buat jaga kewarasan lo. Tiap ada masalah, tiap ada sesuatu yang nggak bener, diem dulu 5 detik. Jangan respon apa-apa. Cek tandon dia, tanya dalam hati, sumber daya apa yang lagi kering di hidup orang ini? Kenapa orang ini sampai bisa ngelakuin hal ini? Lakuin itu selama kamu lagi nahan 5 detik tadi. Hantam masalahnya, bukan orangnya. Jangan bilang, lo maling, lo goblok, lo salah. Tapi bilang, data di laporan ini nggak sinkron, ayo kita cari kenapa. Mulai sekarang, kalau ketemu orang brengsek, jangan kasih dia label jahat. Kasih dia label sistem yang lagi error. Lo nggak lagi bereaksi, lo lagi menganalisis. Lo bukan lagi pion, lo adalah tukang kebun di lahan emosi lo Wow, what a sendiri. beautiful day for a walk. It really is. The sky is so clear. Let's keep going.